Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan support, memberikan motivasi agar channel ini dapat berkembang. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah seorang sahabat yang ada di Jawa Timur, yang mana beliau tidak ingin disebutkan namanya. Kisah ini terjadi pada tahun 1999, yang mana kisah ini dialami oleh ayahnya. Kita sebut saja dengan nama Pak Yono. Pak Yono merupakan seorang pekerja yang mana saat itu dia bekerja ikut merenovasi sebuah jembatan yang ada di Jawa Tengah. Yang mana Pak Yono di sini menceritakan kisahnya. Pada saat itu dia bekerja dengan beberapa orang temannya, beberapa orang teman dekatnya. Di sini kita sebut saja Pak Gimin dan Pak Yadi dan beberapa orang pekerja yang lain. Mereka bekerja sekitar 20 orang untuk merenovasi sebuah jembatan tua yang sudah boleh dikatakan sudah hampir roboh, yang terletak di Jawa Tengah. Jadi proses dari renovasian jembatan ini, karena jembatan ini sudah sangat-sangat hancur, jadi harus mengganti semua konstruksi dari jembatan itu, mulai dari membuka bagian atas, membuka kembali tiang pancang yang ada di jembatan itu. Pak Yono bersama beberapa orang temannya, boleh dikatakan tim lah, Pak Yono dengan timnya bertugas untuk membuka 6 buah tiang pancang yang ada di jembatan tersebut. Tiang pancang pertama telah dibuka, tiang pancang kedua telah dibuka, dan tiang pancang ketiga yang kebetulan terletak di tengah-tengah dari jembatan itu boleh dikatakan sebagai tiang inti penongga atau penyangga tiang tersebut. Dibuka oleh Pak Yono bersama timnya. Pak Yono mulai melakukan penggalian untuk dapat mengikatkan rantai, dan tiang tersebut akan ditarik oleh eskavator untuk mempermudah proses pembongkaran. Proses penggalian pun telah dilakukan, dan tiang pancang tiang pancang inti pun atau tiang pancang ketiga pun telah dapat ditarik. Namun alangkah terkejutnya Pak Yono bersama tim ketika melihat isi dari dalam tiang pancang yang berada di tengah-tengah itu, tiang pancang inti itu. Setelah dicabut, tiang pancang itu diperiksa oleh Pak Yono, lubang yang bekas tiang itu diperiksa oleh Pak Yono dan timnya. Di situ Pak Yono alangkah terkejutnya melihat ditemukan 2 tengkorak kepala manusia terdapat di dalam lubang tiang pancang tersebut. Penemuan ini langsung membuat pekerja yang ada di sana terkejut, dan kejadian ini pun dilaporkan Pak Yono ke Pimpro atau ketua tim pelaksana dari proyek tersebut. Kedua tengkorak itu pun langsung diangkat dan diletakkan di hadapan seluruh pekerja yang ada di sana, termasuk ketua Pimpro yang ada di sana pun melihat bahwa benar memang sudah diperiksa. Pak Yono memeriksa kalau itu memang benar-benar tengkorak kepala manusia yang seukuran orang dewasa. Pak Yono bilang lebih besar dari ukuran kelapa. Di situ Pak Yono langsung meminta kepada ketua Pimpro atau pelaksana proyek, meminta untuk dipanggilkan warga setempat ya, atau kepala desa atas penemuan mereka. Namun di sini Pimpro itu tidak mau ambil pusing atas penemuan kedua tengkorak ini, menyuruh Pak Yono, "Yaudahlah, kamu yang nemuin, kamu kubur aja lah atau kamu buang," kata dia. Nah, Pak Yono ya ngikutin aja ya apa kata bosnya, cuman bisa mengikut aja. Pak Yono di sini nggak terlalu hati untuk membuang 2 penemuan tengkorak ini. Akhirnya Pak Yono mengambil tengkorak itu dan melepaskan pakaiannya. Dibalutlah kedua tengkorak itu, dibungkus dengan baju yang digunakan Pak Yono. Kemudian digalilah tanah dan dikuburkannya. Nah, setelah penemuan itu memang tidak terjadi hal-hal aneh ya. Semua pekerjaan atau pekerja yang ada di sana bekerja seperti biasanya hingga waktu bekerja berakhir sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore mereka pun berkumpul
menaruh semua perlengkapan pekerjaan di satu tempat dan mereka pun langsung pulang ke rumah. Ketika pulang di rumah, karena rumah Pak Yono cukup jauh dari lokasi pembangunan jembatan, Pak Yono pulang ke rumah dan sampai ke rumah sekitar jam 8:30 malam. Pak Yono yang sudah lelah segera mandi dan berkumpul dengan keluarganya. Pak Yono yang memiliki anak saat itu 2 orang anak. Yang pertama berusia 11 tahun dan yang kedua berusia 6 tahun. Mereka berkumpul di ruang tengah sambil menonton TV. Anak Pak Yono yang berusia 6 tahun tidak seperti biasanya terlihat gelisah. Seringkali melihat ke arah jendela yang ada di samping TV dan sesekali mengatakan ada sesuatu yang terbang di balik jendela. Nah, Pak Yono yang sudah lelah ya dan hampir tertidur di ruang TV tersebut dibangunkan oleh anaknya. Pak, bangun Pak. Ada kepala Pak terbang Pak seperti bola. Ada kepala terbang seperti bola Pak. Di jendela terbang-terbang Pak. Nah, Pak Yono yang kaget dibangunkan anaknya yang sudah hampir tertidur tadi, langsung berdiri dan memeriksa jendela yang ditunjukkan anaknya. Itu tuh Pak, jendela situ tuh Pak. Ada bola Pak seperti kepala terbang-terbang Pak. Nah, Pak Yono lekas keluar dari ruangan tersebut, keluar dari pintu depan, langsung menghampiri jendela itu dan di sana Pak Yono sangat terkejut melihat sebuah kepala yang sudah hampir berbentuk tengkorak tapi masih menggunakan rambut terbang mengitari rumah Pak Yono. Terbang tak tentu arah mengitari rumah tersebut dan ketika Pak Yono melihat tengkorak itu lewat di hadapannya, melihat jelas kalau itu benar-benar kepala manusia yang sudah hampir menjadi tengkorak, ya, kulitnya sudah mulai kering dan rambutnya sudah mulai rontok. Di situ Pak Yono langsung masuk ke dalam rumah dan mengajak anak istrinya ke dalam kamar. Setelah kejadian malam itu, Pak Yono pun kembali beraktivitas keesokan harinya. Di pagi itu Pak Yono berangkat ke proyek pembangunan jembatan dan bertemulah dengan teman-teman yang ada di sana. Pak Yono menceritakan kejadian pada malam hari itu ke teman-teman yang ada di sana. Namun teman-teman yang ada di sana tidak percaya. Yaudahlah Nok, sampean kecapean kali, ngelindur kali. Yang mana adalah kepala terbang-terbang kayak gitu kata dia. Yaudahlah kecapean, lah kita kerja nanti dimarahin sama bos dia bilang. Jadi mereka melanjutkan pekerjaan kembali. Nah, di hari itu sebuah kejadian aneh, peristiwa yang hampir merenggut nyawa salah satu pekerja yang ada di sana terjadi. Persis di tiang pancang tengah yang ditemukan dua tengkorak kepala di dalamnya. Jadi setelah tiang pancang tengah dibuka, setelah tiang pancang-pancang dibuka, tinggallah konstruksi yang menyambung di bagian atas dan rangkaian besi itu pun segera akan dibuka. Jadi pekerja yang ada di sana, pekerja yang sudah ahli di sana, membuka rangkaian besi-besi yang ada di sana dengan menggunakan tali pengaman. Jadi mereka bergantulan membuka satu persatu besi yang ada di sana, membuka lasan yang ada di sana. Dan salah satu pekerja yang sudah profesional, sudah kerap kali ikut dalam proses pembangunan jembatan bersama Pak Yono, proses pembangunan jembatan atau proses renovasi jembatan, dan orang ini sudah ahli di bidangnya untuk di bidang pengelasan dan segala macam. Siang itu dia menggunakan safety seperti biasanya, menggunakan pengikat yang sudah standar ya, standar uji coba kelayakan pekerja. Dan nggak tahu kenapa pada hari itu salah satu tali pengikat di pinggangnya terputus dan hampir saja beliau masuk ke dalam lubang pancang yang ada di tengah. Lubang pancang yang ditemukan dua tengkorak kepala. Yang mana di dalam lubang pancang itu masih ada besi-besi yang ini ya, besi-besi yang masih menjulang ke atas, bekas coran yang diangkat ke atas itu. Dan besi itu siap saja menghabisi nyawa pekerja itu. Nah, alhamdulillah kejadian itu cepat dilihat oleh salah satu pekerja yang ada di sampingnya. Ketika tali itu putus dan dia masih menggantung di tali itu, ya,
Pria yang ada di sampingnya melihat kalau temannya ini jatuh, pasti mengarah ke dalam lubang pancang yang ada besinya itu. Dia segera menendang temannya ini, ya, menendang temannya ke arah kanan, dan alhamdulillah pekerja itu jatuh ke arah sungai. Ya. Kalau nggak ditendang sama temannya ini, mungkin dia jatuh ke dalam lubang itu, dipastikan akan mati, tertancap besi-besi yang ada di sana. Nah, dia jatuh ke dalam sungai, alhamdulillah tidak mengalami cedera yang cukup serius ya, hanya terkilir di bagian bahu sebelah kiri. Nah, kejadian itu membuat seluruh pekerja yang ada di sana break ya. Mereka beristirahat karena mempelajari kecelakaan yang ada di sana. Pimpro yang ada di sana selaku pemegang proyek menganalisa bahwa kejadian ini di luar akal sehat. Karena safety yang digunakan pekerja yang jatuh ini, safety yang baru dibeli dan baru beberapa kali digunakan. Dan sambungan tali yang putus itu pun bukan sambungan tali yang mudah terputus. Nah, di sini mereka pun berpikir kalau memang penemuan dari dua tengkorak ini merupakan sebuah penemuan yang bukan yang misterius, melainkan penemuan yang mistis. Nah, namun Pimpro ini ya, Pak Yono mengatakan memang dasar bos pelit, dia bilang nggak mau ngeluarin biaya lebih. Jadi apapun kejadian di lapangan, kalau bisa ditangani sendiri ya ditangani sendirilah, kata Pak Yono. Dia nggak peduli keselamatan pekerja, yang penting proyeknya berjalan sesuai target, dia dapat untung ya wes lah. Nah, setelah kejadian itu, setelah dianalisa, akhirnya setelah makan siang, pekerja pun mulai melakukan pekerjaan mereka masing-masing. Di sini Pak Yono dengan tim yang fokus masih mengurusi tiang pancang yang baru dibongkar. Mereka kembali menggali lubang-lubang tiang pancang itu, membuka besi-besi yang masih tertancap. Mereka menggali, dan setelah digali dengan kedalaman yang sudah ditentukan, Pak Yono mengatakan pada saat itu, setiap lubang pancang digali 6 meter, namun tiang pancang untuk tengah, tiang pancang utama, digali sedikit agak dalam karena itu menjadi poros utama dari penyangga jembatan tersebut. Nah, setelah mereka melakukan penggalian, kurang lebih proses pekerjaan dari penggalian itu sekitar 2 minggu. Akhirnya lubang-lubang yang sudah digali oleh Pak Yono dan rangkaian bagian jembatan di atas sudah terbuka semua. Mereka melakukan pengecoran. Jadi lubang pancang itu pinggirnya dicor semua sebelum dimasukkan tiang-tiang yang baru. Nah, di sini Pak Yono menyarankan kepada bosnya, Pimpro dari proyek itu, bos, sebaiknya sebelum kita memasukkan lubang pancang ini, kita lakukan sedikit sedekah lah. Karena memang proyek kita kali ini memang sedikit aneh. Saya memang sudah bekerja dengan bos hampir 4 jembatan yang kita renovasi dan 2 jembatan yang kita bangun ulang. Nggak pernah loh ada kejadian-kejadian aneh yang mengganggu dan hampir membunuh pekerja kita. Apalagi sampai ketemu tengkorak kepala manusia di dalam lubang pancang. Saya takut kalau tempat ini dulunya sebelum dibangun jembatan ada tumbal yang ditanamkan di sini. Nah, lebih baik kita panggil kepala desa, kita panggil orang kampung yang ada di sini, kita tanyakan lagi, kita ajaklah mereka sama-sama bersedekah di sini supaya proses ini lancar. Nah, memang dasar ya, kata Pak Yono tadi sebelumnya, memang bos ini pelit, nggak mau ngeluarin duit lebih. Dia mengatakan kalau kalian mau sedekah ya kalian sedekah aja sendiri, bawa makanan dari rumah, atau kalian bisa patungan sendiri, kalian sedekah di sini. Kalau biaya dari proyek sudah nggak mencukupi lagi untuk ngeluarin biaya untuk sedekah. Ini aja kalau saya hitung-hitung karena pekerjaan kalian molor, ini bisa-bisa aja pekerjaan ini minus. Saya nggak dapat untung malah tekor. Nah, Pak Yono yang kesal mendengar apa yang disampaikan bosnya ini ya bodoh amat lah, kata dia. Yang penting saya pesan sama sahabat-sahabat yang ada di sini, sama teman-teman pekerja di sini, hati-hati, ingat-ingat, jangan terlalu maksain diri. Kalau capek ya istirahat, kalau ngerasa yang aneh-aneh istighfar. Jangan sampai kita jadi tumbal di jembatan ini gara-gara bos yang pelit, kata dia. Nah, akhirnya proses pengecoran pun dilakukan. 6 lubang
6 lubang tiang pancang yang sudah disiapkan. Bagian sisi pinggirnya dicor ya, dan tiang pancang pun dipasang satu persatu. Tiang pancang pertama di bagian depan, di bagian samping, dan akhirnya tiang pancang yang di bagian tengah sebagai penongga utama dari jembatan itu pun ditanamkan. Ketika tiang pancang yang utama yang dulunya ditemukan Pak Yono tengkorak di dalamnya, ketika dimasukkan, tiang itu sudah dimasukkan, namun ketika dimasukkan tidak dapat mencapai ukuran yang sudah ditentukan. Jadi lubang pancang itu kan disiapkan Pak Yono bersama tim 8 meter, dalamnya 8 meter. Nah, namun tiang pancang yang dimasukkan oleh alat eskavator ini ditancapkan ke dalam, cuman masuk sekitar 4 meter, seperti ada yang mengganjal. Diangkat, ditumbuk, tetap nggak bisa masuk lebih dari 4 meter. Jadi ada garis ya, ada garis yang menandakan kalau ukurannya sudah pas dengan sebelah, jadi nggak miring ya. Nah, garis itu nggak berkurang-kurang. Begitu dihantamkan lagi masuk, nggak berkurang-kurang. Nah, di sini Pak Yono memutuskan kalau tiang itu dijauhkan dan menyuruh salah seorang pekerja masuk mengecek lubang pancang yang utama ini. Masuk ke dalam lubang sedalam 8 meter ini mengecek ada apa sih, kok bisa pancang ini ditanam nggak masuk-masuk, padahal ya sudah dicor, sudah bersih. Ketika dia masuk ke dalam, ketika salah seorang pekerja ini masuk ke dalam, alangkah terkejutnya mendengar teriakan dari dalam, dari lubang yang gelap itu mendengar teriakan, dan pekerja itu segera naik ke atas dengan napas yang ngap-ngapan, mengatakan bahwa apes aku hari ini. Kenapa? Kata Pak Yono bilang, Mas masuk ke dalam. Aku lihat banyak sekali Mas, banyak sekali tulang belulang yang ada di dalam. Aku melihat tengkorak Mas. Nah, Pak Yono kaget ya. Nah, aku orang terakhir yang mengecek ke dalam lubang, aku yang ngecor di dalam lubang. Sudah aku pastikan jangankan ada tengkorak, sepotong kayu aja bersih dari lubang itu. Nah, kok bisa ada tengkorak? Nah, jadi pekerja yang ada di sana kumpul heboh semua, termasuk bos yang pelit ini. Bos yang pelit ini melihat, dan mereka melihat ke dalam lubang. Pak Yono yang selaku inilah boleh dikatakan penanggung jawab untuk penggalian lubang-lubang ini, memang profesinya untuk membuat lubang itu, masuk ke dalam dengan ditemani orang yang menemukan tengkorak ini tadi, masuk ke dalam, turun ke bawah, dan ternyata memang benar. Di sana Pak Yono menemukan banyak sekali tulang belulang, dan 2 tengkorak kepala manusia ditemukan lagi di dalam itu. Nah, akhirnya mereka mengeluarkan seluruh tengkorak yang ada di sana, tulang rusuk, tulang tangan, namun hanya ada 2 tengkorak kepala. Dan Pak Yono mengatakan kalau itu lebih dari 2 orang. Istilahnya kalau dikumpulkan lihat dari struktur tulang-tulang, itu lebih dari 2 orang. Namun tengkorak kepalanya hanya ditemukan 2 tengkorak kepala saja. Pak Yono mengeluarkan seluruh tengkorak yang ada di sana, dikumpulkan di atas, dibentanglah sebuah terpal, disusunlah tengkorak-tengkorak yang ada di sana. Yang mana memang tengkorak itu sudah kotor ya, sudah tua sekali lah bentuk tengkorak itu. Namun tulang-tulang itu jelas itu tulang dari manusia. Apalagi ditemukan 2 tengkorak kepala yang memastikan memang itu benar organ atau tulang-tulang belulang dari manusia. Nah, di sini Pak Yono kembali lagi menyatakan kepada bosnya, "Bos, ini aneh loh bos. Saya yang terakhir mengecor lubang itu. Saya orang yang terakhir masuk ke dalam lubang itu memastikan kalau corannya sudah kering, kedalamannya sudah pas, dan saya memastikan ketika saya ada di dalam, jangankan ada tengkorak, sebatang kayu pun saya pastikan tidak ada di dalam lubang coran ini. Nah, sekarang kok banyak sekali bos. Nah, ini saya rasa ini sudah nggak wajar. Lebih baik kita kumpulin sajalah. Kita kumpulin warga di sini. Kepala desa kita panggil, tua-tua adat kita panggil, pembuka agama kita panggil. Kita tanyakan kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi pada jembatan ini. Kenapa kok kejadian aneh kerap kali kita alami di sini nggak seperti biasanya.
bos itu pun langsung menanyakan kepada Pak Yono, kemarin bukannya kamu menemukan sepasang tengkorak kepala? Nah, iya bos, kemarin juga waktu awal saya membuka tiang pancang, saya menemukan 2 tengkorak kepala. Nah, di mana tengkorak kepala itu sekarang? Pak Yono mengatakan, tengkorak yang saya temukan kemarin sudah saya bungkus dengan pakaian yang saya gunakan dan sudah saya tanam di pinggir sungai. Si bos yang pemilik proyek ini atau Pimpro ini mengatakan kepada Pak Yono, coba kamu lihat tengkorak yang kamu tanam kemarin. Di mana kamu tanam? Coba kamu bongkar, kamu gali. Nah, Pak Yono mengajak beberapa orang pekerja yang ada di sana menggali lubang yang tempat dia tanam 2 tengkorak yang sudah dibungkus dengan bajunya tadi. Nah, di situ Pak Yono sangat terkejut melihat Pak Yono hanya menemukan baju yang dia gunakan untuk membungkus kedua tengkorak itu, namun tengkorak itu sama sekali tidak ditemukan di dalam baju itu. Langsunglah Pak Yono mengatakan kepada si bos dengan membawa barang bukti baju yang bekas digunakan untuk membungkus tengkorak itu. Bos, ini baju yang saya gunakan untuk membungkus tengkorak yang saya temukan. Bajunya ada tapi tengkoraknya nggak ada. Si bos mengatakan, coba kamu ingat-ingat, benar nggak ini 2 tengkorak yang kamu temukan kemarin? Nah, Pak Yono mengatakan, bos ada-ada aja, yang mana lah saya ngingetin bos, tengkorak yang mana, ya bentuk tengkorak ya sama seperti itu. Ya pada hari itu, begitu saya melihat tengkorak itu, saya suruh bos nanemnya, diperlakukan secara baik-baik, bos nggak mau ya, saya inisiatif aja. Saya bungkus dengan baju saya dan langsung saya tanam. Kalau sekarang bos suruh saya ngingetin tengkorak yang mana ya, saya nggak tahu. Nah, yang jelas ini sudah nggak wajar lagi bos. Menurut saya lebih baik kita lakukan hal yang semestinya dilakukan. Kita panggil lah tua-tua kampung, alim ulama yang ada di sini, orang desa yang ada di sini. Kita tanyakan sejarah dari jembatan yang kita bongkar ini. Akhirnya si bos yang pelit ini memutuskan untuk memanggil kepala desa, memanggil pembuka agama, ustadz ya, dengan warga-warga kampung yang ada di sana, memberitahukan penemuan yang mereka temukan di lokasi pembongkaran jembatan. Nah, ramelah warga di sana, rame. Di tahun 1999 itu, kejadian ini cukup menggemparkan. Ya, yang mana warga menceritakan kalau jembatan yang mereka bongkar ini merupakan jembatan pembangunan dari zaman kolonial Belanda dulu. Ya, jadi dari zaman dulu jembatan ini memang sudah ada. Wajar saja kalau jembatan itu sudah hancur sekarang, sudah hampir roboh dan sekarang sudah direnovasi. Nah, dulu memang sewaktu jembatan ini masih beroperasi, jembatan ini terkenal sebagai jembatan yang sangat angker. Banyak sekali warga-warga melihat penampakan makhluk astral. Banyak kali ya warga mengalami kecelakaan karena gangguan-gangguan perwujudan manusia yang mengganggu di jembatan itu. Ketika warga melihat banyak sekali tulang belulang yang ada di sana, tengkorak ada di sana, tulang belulang ada di sana. Nah, warga memastikan ya kalau memang keangkeran dari jembatan ini memang berasal dari tiang pancang yang ada di jembatan itu, tengkorak-tengkorak yang ditemukan di lokasi itu. Warga menyimpulkan bahwa memang waktu pembangunan jembatan ini mungkin diadakan tumbal atau diberikan tumbal untuk proses lancarnya pembangunan jembatan ini. Ya karena nggak tahu lah ya, karena zaman itu masih zaman penjajahan Belanda yang mungkin saja pribumi yang dibunuh ya, dijadikan tumbal untuk pembangunan jembatan itu. Akhirnya sepakatlah warga desa, Pak Kades dengan Ustadz yang ada di sana menyarankan ya sudahlah, kita secara manusia, kita secara orang Islam, Muslim, kita perlakukanlah apa yang kita temukan ini layaknya seperti jenazah yang kita temukan. Kita sucikan, kita sholatkan, dan kita makamkan selayak-layaknya, agar arwah pemilik dari tengkorak ini dapat tenang dan dapat diterima di sisi Allah, dapat kembali ke alamnya dan tidak mengganggu lagi prosesi pembangunan jembatan dan prosesi warga-warga yang melintasi jembatan ini untuk kedepannya. Akhirnya mereka pun hari itu membersihkan seluruh tulang belulang yang ada di sana.
mengafaninnya, membawanya ke masjid dan melakukan sholat gaib, ya. Meminta agar arwah dari tulang-tulang ini dapat kembali, dapat ke alamnya yang semestinya. Dan akhirnya tulang belulang yang sudah dikafankan ini dimakamkan di pemakaman umum yang ada di desa tersebut. Dan setelah prosesi itu, alhamdulillah, pembangunan jembatan ini pun kembali dilaksanakan, dan alhamdulillah pula tidak ada satupun gangguan lagi yang dialami pekerja-pekerja di sana, sampai akhirnya pekerjaan dari jembatan itu dapat diselesaikan. Namun sebelum pembangunan jembatan itu selesai, Pak Yono pada suatu malam bermimpi didatangi oleh seorang pemuda berusia kurang lebih sekitar 18 tahun. Di dalam mimpinya, pemuda itu hanya tersenyum ke Pak Yono dan melambaikan tangannya. Melambaikan tangannya, berbalik, berjalan ke arah jembatan yang seolah-olah jembatan itu sudah selesai dibangun. Padahal Pak Yono mengatakan sewaktu Pak Yono mengalami mimpi, jembatan itu baru 70%, baru memasang tiang pancang dan merakit bagian atas jembatan. Namun di dalam mimpi itu Pak Yono melihat pemuda itu berjalan melintasi jembatan itu sambil mendadakan tangannya. Di sini Pak Yono menyimpulkan bahwa mungkin pemuda yang ditemuinya di dalam mimpi itu adalah salah satu korban dari tumbal pancang dari jembatan tersebut, yang berterima kasih kepada Pak Yono telah menyempurnakan jasadnya. Ya, inilah kisah yang disampaikan oleh salah seorang sahabat yang tidak ingin disebutkan namanya, karena beliau tidak ingin cerita ini dapat mengganggu kehidupannya, yang memang setelah beliau mendengarkan kisah ini dari Pak Yono ayahnya, beliau beberapa kali mengalami mimpi. Ketika melewati jembatan tersebut, beliau melihat banyak sekali orang-orang yang meninggal secara nggak lazim di lokasi jembatan tersebut. Namun ini hanya sekedar mimpi yang dia alami saja. Dia tidak ingin sahabat-sahabat yang mendengarkan kisah ini ikut ke dalam mimpi-mimpi yang dialami. Jadi dia tidak ingin ini hanya sekedar cerita, ya, sekedar cerita atau membuka mitos. Mungkin banyak ya sahabat-sahabat mendengarkan kalau pembangunan jembatan itu membutuhkan tumbal kepala yang ditanam di setiap tiang pancangnya. Ya, saya juga dulu sewaktu masih remaja ya, sering kali mendengar kalau setiap pembangunan jembatan kerap kali kalau nggak kepala manusia, itu kepala hewan yang dijadikan tumbal. Namun bagi saya itu adalah sekedar mitos atau urban legend lah. Tetap apapun yang dilakukan untuk sebuah pembangunan, maupun itu adalah menumbalkan atau melakukan hal-hal yang di luar akal sehat, itu Allahu a'lam ya. Itu semua adalah rahasia yang kuasa dan rahasia orang yang melakukannya. Kita tidak bisa menerka-nerka dan tidak bisa menebak-nebak. Namun kisah yang disampaikan dari Pak Yono ini dapat membuka sedikit pemikiran kita tentang isu atau gosip yang beredar tentang tumbal untuk membangun jembatan. Terima kasih sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.